Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda dalam video pembelajaran online kali ini. Masih tentang mengenai service excellence, bagaimana menampilkan customer service yang unggul, ya, pelayanan pelanggan yang unggul, karena kepuasan pelanggan itu adalah kunci kemajuan bisnis Anda. Kalau pelanggan Anda kecewa itu biasanya mereka akan ketok tular. Bahkan sekarang era sosial media, ketika misalnya saya tidak puas dengan pelayanan Anda, saya bisa nulis di blog saya bisa nge-tweet, dan bisa semua tersebar. Ya, contohnya ketika saya kecewa dengan pelayanan pelanggan dari IndiHome misalnya, saya nulis di blog saya, Mas. Sampai hari ini artikel itu sudah dibaca mungkin kurang lebih oleh 80.000 orang. Ya bayangkan ya, 80.000 orang. Dan kemudian saya tweet, di Twitter juga dibaca oleh ribuan orang. Itu sangat berbahaya bagi perusahaan yang mengabaikan pelayanan pelanggan, ya. Karena orang dengan sosial media bisa menyampaikan kekecewaan mereka dan itu bisa menyebar. Ya, bayangkan betapa dampak tadi tulisan saya di blog saya mengenai pelayanan IndiHome yang tidak memuaskan, itu sangat punya dampak serius terhadap bisnis mereka. Ya. Jadi hati-hati karena ini sekarang sudah era sosial media. Kalau kita gagal memuaskan pelanggan kita bisa dihukum oleh para orang-orang melalui sosial media. Nah, di bagian video berikut ini kita akan bicara mengenai bagaimana mengelola dan mengatasi service breakdown. Ya, di dalam slide Anda ya, service breakdown. Bisa Anda lihat di slide di depan Anda ini ya. Service breakdown itu terjadi ketika produk atau service Anda gagal memenuhi harapan customers. Nah, ini berkali-kali sering terjadi nih. Ya. Produk Anda mutunya jelek, atau pelayanan Anda tidak sesuai dengan ekspektasi. Pelanggan Anda kecewa. Nah, bagaimana kemudian memulihkan strategi itu? Ya. Saya pernah mau cerita satu kasus yang sederhana ini, Mas. Suatu ketika ada salah seorang penumpang di pesawat Singapore Airlines, ya. Singapore Airlines tadi maskapai yang bagus itu ya. Itu tiba-tiba dia pernah ketumpahan teh ya, pramugarinya menghidangkan teh. Kemudian tumpah ke baju penumpangnya itu. Itu service breakdown yang cukup serius ya, cukup tragis ya, kena tetesan teh ya. Nah, pramugarinya minta maaf ya, kemudian mengganti tehnya. Nah, yang luar biasa adalah ketika turun, penumpangnya itu kemudian dihampiri lagi sama pramugari dan sama seniornya ya. Minta maaf lagi pramugari sama rekan seniornya dan kemudian memberikan surprise gift. Mohon maaf Pak atas kejadian yang tadi, tumpahan teh sedikit di baju Anda. Sebagai rasa penyesalan kami ingin memberikan balasan. Jadi Bapak akan saya kasih tiket gratis ya, Jakarta Singapura pulang pergi gitu ya. Jadi ya bapaknya surprise ya. Jadi tadinya mau marah ya kena teh bajunya, padahal sedikit saja ya. Tapi dia dapat hadiah tiket pulang pergi gratis ke Singapura. Ya. Ngerti kayak gitu, dia bilang tiap hari aja kena teh gitu ya. Kan lumayan dapat tiket pulang pergi Singapura ya. Tapi itu adalah contoh bagaimana sebuah perusahaan ya, dalam hal ini Singapore Airlines, memberikan cara untuk mengatasi service breakdown. Bagaimana service breakdown itu dijadikan momen untuk memberikan gift dan kemudian justru menyebarkan kabar baik kepada penumpangnya tadi. Ya. Jadi moment of truth. Bagaimana momen yang jelek itu diubah menjadi momen yang membahagiakan pelanggan Anda. Nah, di dalam slide berikutnya ini saya tampilkan ya skema ketika Anda melakukan strategi pemulihan servis. Ya. Pertama, ekspresikan respect, ya, minta maaf, dengarkan untuk memahami, dengarkan, gali harapan dan concern pelanggan Anda, kemudian uraikan solusinya, mengambil tindakan follow up dan double check for satisfaction. Jadi inilah Mas langkah-langkah untuk mencoba memulihkan kegagalan pelayanan Anda. Ya. Jadi ekspresikan respect ya, di dalam slide berikutnya saya tampilkan lagi nih narasinya lebih detail, coba Anda lihat. Jadi ekspresikan respect itu apa yang Anda katakan kepada saya adalah penting. Ini contohnya ya. Jadi respect-nya itu kita bilang ya, terima kasih Pak atas masukan dari Bapak, mohon maaf atas kekeliruan kami, atau mohon maaf atas kegagalan produk kami gitu ya. Kemudian dengarkan untuk memahami, dengarkan, berikan empati kepada customer, jangan membuat pernyataan atau menginterupsi. Ini kesalahan fatal kalau Anda
Ada pelanggan yang sedang komplain, kemudian Anda justru menginterupsi atau ngeyel, ngeles, itu membuat pelanggan Anda makin marah. Dan gali harapan yang tidak terpenuhi. Maukah Anda mengatakan apa yang Anda rasa perlu untuk dilakukan, ya? Atau misalnya, kira-kira apa lagi yang saya butuhkan, Pak? Ya. Jadi itu langkah-langkah pertamanya, ya, ekspresikan respect, dengarkan untuk memahami, gali harapan yang tidak terpenuhi. Ya. Kemudian uraikan solusi, ya. Di bagian berikutnya Anda bisa lihat di slide berikutnya. Contohnya di bawahnya saya akan mengambil tindakan ini atau tindakan sesuatu, ya. Atau mungkin Anda memiliki beberapa pilihan, Pak, ya, opsi-opsi, ya. Kemudian mengambil tindakan dan lanjutan. Contohnya pengembalian uang Anda telah diminta. Saya akan mengecek secara personal dengan bagian accounting untuk memastikan cek Anda dapat terkirim pada hari Jumat. Jadi ini double follow up, ya. Kemudian pengecekan ulang untuk memastikan kepuasan pelanggan. Saya akan memantaunya untuk memastikan cek Anda telah sampai. Ini kasusnya misalnya adalah ceknya terlambat misalnya. Jadi itu Mas, ya, flow-nya, ya, ekspresikan respect, dengarkan untuk memahami. Saya akan memberikan beberapa contoh nih Mas, ya, 2 contoh. Jadi saya sebagai seorang pelanggan itu pernah kecewa dengan pelayanan broadband dari sebuah operator, ya, broadband. Janjinya 10 MB, kenyataannya cuma 1 MB, itu kan mengecewakan, bayarnya padahal mahal. Janjinya di brosurnya 10 MB, kemudian hasilnya kok cuma 1 MB, itu kan mengecewakan Mas. Ya. Melukai perasaan. Ya, saya komplain lah Mas, ya. Didengarkan, ya, dan mereka minta didengarkan saja, ya, mereka tidak minta maaf, ya. Kalau misalnya Anda perusahaannya ketika saya komplain kegagalan breakdown tadi, ya Anda respect, terima kasih Pak Yudia sudah menelpon kami, mohon maaf. Sebaiknya seperti itu Mas. Ini perusahaannya waktu saya telepon mereka tidak minta maaf, cuma bilang akan kami catat keluhan Bapak, akan kami catat. Dicatat saja gitu loh, ya. Dan mereka mengatakan akan kami follow up, tapi sampai 4 hari tidak ada follow up-nya, saya harus nelpon lagi. Itu buruk Mas. Jadi kalau Anda sebagai perusahaan provider broadband-nya ketika saya nelpon, gimana ini? Ya, Anda janji 10 MB, koneksinya ini saya cek cuma 1 MB. Anda memberikan respect mestinya, ya, tadi, ya. Oh, mohon maaf Pak Yudia gitu, ya. Kemudian Anda dengarkanlah keluhan saya. Ya, ini saya mau nyetel YouTube jadi buffering terus, gagal, ya. Sayanya kecewa, padahal saya ingin nonton YouTube. Dengarkanlah. Saya sudah cek berkali-kali, kok cuma 1 MB. Anda dengarkan. Baik Pak, terima kasih Pak Yudia. Nanti akan kami cek. Ya, jadi dengarkan. Kami memahami perasaan Pak Yudia, ya. Pak Yudia jadi kecewa karena tidak bisa menonton YouTube, ya. Ngomong-ngomong mau nonton apa Pak Yudia di YouTube misalnya? Nonton dangdut. Ya, jadi saya ini Mas, kecewa lah saya menceritakan kegagalan broadband itu. Nah, Anda sebagai perusahaan provider harus mendengarkan itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kemudian Anda gali harapannya. Kira-kira harapan Pak Yudi apa? Ya, saya pingin anytime 24 jam selama 365 hari koneksi internet saya 10 MB per second seperti yang Anda janjikan di browser Anda. Jangan sampai kejadian tiba-tiba drop 1 MB doang. Ya. Jadi Anda menggali seperti itu. Baik Pak Yudia, kami akan perhatikan dengan seksama ekspektasi Pak Yudia. Nah, kemudian uraikan solusi. Ya, Andanya menjawab, terima kasih Pak Yudia, nanti kami akan ngecek dengan bagian jaringan kami. Kami akan pastikan bahwa semua jaringan normal. Apakah ada kelebihan beban jaringan, ya, yang menyebabkan drop. Ya. Kemudian setelah itu dalam waktu 1 kali 24 jam kami akan memberikan respon kepada Pak Yudia. Kami akan menelpon Pak Yudia untuk memberikan progres perkembangannya. Jadi betul, dia akan ngecek dan kemudian besoknya dalam 1-2 kali 24 jam dia nelpon saya. Ngasih kabar, oh ternyata ini Pak Yudia ada kesalahan setting di sini kami sudah atasi. Dan kami jamin bahwa dalam waktu 1 hari ke depan koneksi Bapak sudah menjadi stabil. Seperti itu Mas, dan kemudian 3 hari kemudian dia bisa nelpon lagi ke saya, atau 2 hari kemudian. Ya, halo, selamat pagi Pak Yudia, bagaimana koneksi internetnya? Apakah sudah menjadi normal kembali? Apakah masih 1 mega? Seperti itu Mas, ya. Jadi pertama dengarkan,
minta maaf, dengarkan, kemudian kasih solusi. Ya, ini Pak solusinya. Solusinya bilang, terima kasih Pak Yudya, kami nanti akan cek dengan bagian internal kami akan memastikan bahwa jaringan Bapak menjadi normal. Dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan menghubungi kembali Pak Yudya. Ya. Dan benar, besoknya belum ada 24 jam, dia harus sudah menghubungi saya. Dan setelah menghubungi, dia ngasih update. Ini loh Pak masalahnya, dan kemudian kami sudah memberikan solusi. Solusi, give me solution, ya, give your customer itu solusi. Bukan, ini problemnya seperti ini Pak, masalahnya kayak gini, kendalanya kayak gini. Ya bullshit itu. Ya itu urusanmu, urusan pelanggan ya solusi. Solusinya apa? Jadi ketika petugas broadband-nya tadi nelpon saya dalam 20 kali 4 jam, dia sudah harus ngasih solusi. Ternyata ini Pak, ya settingnya ada yang keliru. Kami sudah memberikan solusi dan menuntaskan masalah Anda Pak Yudya. Jadi harapannya broadband Anda menjadi 10 MB lagi. Dan kemudian 3 hari kemudian dia nelpon lagi. Memastikan bahwa broadband saya sudah normal. Nah, seperti itu Mas. Jadi kalau Anda mendapatkan kegagalan, Anda berani nggak seperti itu ya? Anda minta maaf, tidak hanya minta maaf, tapi juga kemudian respect mendengarkan keluhan mereka, dan kemudian berjanji, terima kasih Pak, kami akan cek investigasi, akan cek dengan bagian internal kami, dan besok atau lusa kami sudah akan menelpon Bapak untuk memberikan update. Dan betul, besok atau 2 hari kemudian Anda nelpon pelanggan Anda. Yang sering terjadi, terima kasih Pak, kami akan catat keluhan Anda, nanti kami akan kabari secepatnya. Secepatnya itu, secepatnya itu bahasa langit itu. Secepatnya itu kapan gitu ya? Seminggu kemudian itu secepatnya atau tidak? Jangan, lebih baik bilang 2 hari atau 3 hari. Ada waktu yang jelas. Jangan bilang secepatnya. Ya. Jadi 3 hari secepatnya. Ya. Dalam waktu 2 hari kami akan memberitahu Pak Yudya. Oke, kemudian saya tunggulah 2 hari kemudian, sebelum 2 hari dia harus sudah nelpon. Yang sering terjadi cuma dicatat, dan kemudian dia janji 3 hari lagi kita akan nelpon. Sampai 3 hari saya tunggu nggak nelpon lagi. Jangan seperti itu Mas. Perusahaan Anda kalau seperti itu disaster. Dan setelah nelpon, kasih solusinya tuntas, dan kemudian pastikan solusinya memuaskan saya sebagai pelanggan Anda. Dan kemudian minggu depan nelpon lagi atau 3 hari kemudian, memastikan bahwa solusinya itu betul-betul luar biasa. Itu Mas. Ya. Tapi yang sering terjadi tidak seperti itu Mas. Yang sering terjadi tadi cuma dicatat, terima kasih Pak Yudya keluhan Anda, kami akan tidak lanjuti secepatnya. Waktu saya tanya, secepatnya itu kapan? Ya, secepatnya Pak. Setelah saya desak-desak, akhirnya dibilang maksimal 3 hari Pak. Setelah 3 hari saya tunggu nggak nelpon. Itu disaster Mas. Ya. Itulah kenapa customer service itu sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan frontline, tapi yang tidak kalah penting justru ketika kegagalan proses itu justru back office Anda. Kalau back office Anda amburadul ya bertele-tele. Contoh kedua, saya pernah beli kamera ini Mas, kamera yang saya rekam ini Mas. Saya beli nama mereknya Panasonic ini Mas. Ya. Jadi ini kamera yang saya pakai untuk merekam video ini namanya Panasonic Mas. Saya beli belum ada 1 bulan rusak Mas. Ya. Saya komplain lah ke Panasonic, saya telepon. Ya mohon dibawa ke sini Pak. Ya sudah, saya bawa ke sana kan. Kemudian saya akan cek Pak, kerusakannya seperti apa. Besok akan kami telepon. Sudah, saya tinggal. Besok saya tunggu teleponnya, nggak muncul-muncul Mas. Ya, teleponnya nggak muncul-muncul. Baru 2 hari kemudian saya telepon. Sayanya yang nelpon mereka, padahal mereka janji mau nelpon saya. Ya. Setelah 2 hari saya telepon, kemudian mereka bilang kerusakannya mungkin butuh waktu 2 minggu. Lama banget saya bilang. Dan setelah 2 minggu mereka janji mau nelpon. Sama Mas, setelah janji 2 minggu mau nelpon, nggak nelpon juga. Akhirnya saya nelpon, dan kemudian kabarnya lebih pahit. Ternyata kerusakannya butuh waktu sampai 1 bulan Pak untuk perbaikan. Oh my God. Ya. Sampai 1 bulan Mas. Ya, can you imagine ya? Dan setelah 1 bulan ternyata telat lagi sampai 1,5 bulan. Jadi, oh my God itu ya. Jadi, kalau Anda punya seperti itu, pelayanan pelanggan Anda seperti itu, ya bahaya Mas. Mungkin saya sekarang berpikir 3 kali lipat mau beli Panasonic ya, karena saya punya pengalaman yang mengecewakan dengan seperti itu. Jadi, no. Ya, jadi Anda harus mendesain satu skema bahwa kalau ada kegagalan proses, Anda dengarkan,
respect, dan kemudian yang tidak kalah penting bukan hanya mendengarkan ya, memahami itu bagus. Tapi yang tidak kalah penting follow up-nya. Ya, follow up-nya cepat dan solusinya tuntas. Itulah makanya orang-orang customer service itu harus juga pandai komunikasi dengan bagian internal. Dia tidak hanya pandai bicara dengan pelanggan, tapi dia juga harus pandai bicara dengan bagian internal di dalam perusahaan. Ya, dia lobby teman-temannya supaya menyelesaikan kasus pelanggan tadi, karena penyelesaian pelanggan tadi kadang-kadang melibatkan banyak departemen, Mas. Banyak bagian di dalam perusahaan Anda. Anda harus jago komunikasi, ya, cekatan juga orangnya. Ya, jadi Anda orang-orang customer service-nya harus cekatan juga. Bukan orang-orang yang jutek atau mudah menyerah, tapi orang-orang yang tangguh menghadapi tekanan waktu gitu ya. Anda didesak sama pelanggan dari luar, di dalamnya Anda juga berhadapan dengan birokrasi mungkin ya, berhadapan dengan departemen-departemen yang Anda tidak punya wewenang. Ya, jadi Anda harus berjibaku. Tapi pelanggan tidak mau tahu. Ya, Anda harus pastikan bahwa Anda dengarkan keluhan mereka, Anda catat, dan kemudian berikan solusi yang paling penting. Solusi, jangan ngomong, problemnya gini Pak, problemnya gini. Itu useless, bullshit. Show me the solution. Dan setelah solusinya ada, tuntas, implementasikan, dan kemudian double check bahwa saya setuju, sepakat, dan happy dengan solusi itu. Bahkan kalau perlu kemudian seminggu kemudian ditelepon lagi. Jadi Anda nelpon sayanya 2 kali. Memastikan update solusinya. Yang kedua, ketika solusinya sudah diimplementasikan, sayanya happy nggak? Itu Mas, ya, that's excellent, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi bagaimana kita mengatasi service breakdown? Ya. Berikan respect, dengarkan, jangan ngeles, jangan ngeyel, dan kemudian berikan solusi. Jangan ngeles, banyak problem, solusi, dan kemudian praktekkan solusi itu, kemudian double check, telepon lagi pelanggan Anda, pastikan bahwa pelanggan Anda itu puas dengan recovery tadi. Oke, itulah segmen terakhir dari Service Excellence yang sudah kita pelajari bersama ini. Ya, jadi itulah materi terakhir. Jadi sekali lagi, managing customer service itu kunci bagi kemajuan bisnis Anda, ya. Dan seperti yang kita pelajari, tidak hanya butuh keterampilan komunikasi, tapi juga tadi ya, kerjasama di dalam tim. Ya. Sekali lagi, kalau pelanggan Anda happy, bisnis Anda akan maju. Kalau pelanggan Anda unhappy atau tidak puas, bisnis Anda bisa nyungsep, ya, termehek-mehek, terkaing-kaing. Doa dari saya supaya semoga Anda bisa menampilkan kinerja pelayanan pelanggan yang memuaskan, yang excellence, yang cetar membahana. Sehingga bisnis Anda juga top marko top, jos marko jos. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda dan perusahaan Anda. Sampai jumpa lagi dalam video dengan topik berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.